Oh, halo. Pas banget kalian datang sekarang. Aku lagi buat nasi goreng nih. Tapi berhubung cuaca siang ini panas banget, kita makan di dalam rumah aja ya. Tahu nggak? Pas masa sekolah dulu, aku ini lumayan hobi berolahraga. Tapi bukan karena aku ini orang yang super aktif dan suka kegiatan fisik. Itu karena berat badan aku yang selalu melebihi batas normal. Iya, aku menggambar diriku sebagai karakter yang ini supaya kalian gak tahu kalau Jenny yang aslinya itu tembem dan tebel kayak Winnie the Pooh. Kalau berat badanku normal, ya aku gak perlu capek-capek olahraga dan duduk di kamar AC dan ngemil aja. Dan itulah yang membuatku tembem dan tebel dari awal ya. Di masa sekolah, pelajaran olahraga itu bukan favorit aku. Aku ini anak yang setiap kali lari itu nomor 1 dari belakang. Tapi aku ini makan berlebihan sedikit aja, langsung naiknya banyak banget. Makanya aku paksa diriku supaya tetap aktif, supaya beratku itu gak over the limit. Aku dulunya sempat ikutan gym. Tapi karena latihannya yang selalu berat kayak angkat barbel, powerlifting, kickboxing, pokoknya yang membuat otot sengsara gitu deh. Aku jadinya agak kesulitan untuk rajin gitu. Aku bukannya gak suka bergerak. Aku cuma gak suka olahraga super ekstrim yang melebihi kapasitas fisik aku. Kalau sekarang sih, aku tetap berusaha aktif, tapi yang ringan-ringan aja seperti jalan, jogging, bersepeda, berenang gitu. Yang begitu lebih gampang dijadikan rutinitas. Kalau yang berat-berat kan jadinya males gitu ya. Iya, jadi kesimpulannya, aku ini orang yang gak punya kemampuan atletis, tapi yang hobi olahraga karena kewajiban semata. Jadi, waktu kakak sepupu aku, sebut aja namanya Kak Emil, ngajak aku untuk ikut lomba maraton, aku sebenarnya agak ragu. Lomba maratonnya itu 5 kilometer di sore hari dan ada hadiahnya untuk yang berhasil finish paling pertama. Kak Emil itu satu gym dengan aku dan dia itu jauh lebih fit, slim, dan atletis daripada aku. Jadi dia pantaslah ikutan maraton. Dia juga ngajak beberapa temannya dan salah satunya sebut aja namanya Kak Lia. Kak Lia itu wanita aktif yang suka traveling, sudah pernah naik gunung tinggi di luar negeri dan sudah ikut banyak maraton. Jadi Kak Lia ini udah pro di atas pro. Pantaslah ikut maraton. Sementara aku 5 kilometer. Aku lari 2 kilometer aja udah dipaksain banget dan harus minta kekuatan dari langit. Kalau aku ikut ini, bisa dipastiin aku nomor 1 lagi dari belakang. Enggak. Kalau bisa gitu sebenarnya lebih oke daripada aku pingsan di tengah jalan. Tapi Kak Emil bilang kita ikut ini ya cuma untuk senang-senang aja, bukan untuk berlomba yang serius banget gitu. Jadi aku pikir, oke lah aku ikut. Acara maratonnya itu di sore hari jam 7 atau 8 gitu, pas matahari udah tenggelam. Kita start dari Balai Kota Surabaya, muteri 5 kilometer di jalan, dan balik ke Balai Kota lagi. Kalau aku mikir sekarang, sebenarnya lari pada waktu malam hari itu rada gak masuk akal sih. Aku tahu ada orang yang suka jogging pas malam hari. Tapi malam hari itu kan gelap ya. Kalau lari di tempat yang pencahayaannya kurang, waduh bahaya banget soalnya kan kita gak bisa melihat jalan dengan baik. Hari maraton tiba, kita semua kumpul di Balai Kota. Waktu itu sebenarnya aku lumayan termotivasi sih, karena ini pertama kalinya aku ikutan maraton. Jadi aku udah jalan mondar-mandir sambil senam pemanasan, seakan-akan aku ini atlet gitu. Padahal kalau atlet kan mestinya duduk diam simpan stamina ya. Dan akhirnya maratonnya start dan semua orang mulai lari keluar. Nah, aku kan pertama kali ikut yang beginian. Jadi aku asumsi kalau kita harus lari dari startnya.
Aku nggak kepikiran kalau aku boleh aja jalan dulu dan gak usah ngikuti pelari-pelari profesional. Karena aku ini bukan atlet lari profesional, jadi nggak usah dipaksain ya. Tapi aku tetap langsung lari yang kencang, mengikuti Kak Lia yang udah larinya zoom kayak flash dan meninggalkan Kak Emil yang lagi berjalan. Iya, hanya dalam 5 detik aku langsung menyesali keputusanku. Aduh, aku udah ikut gym selama setahun. Ternyata segini aja ya kemampuanku. Aduh, kenapa juga aku langsung lari? Padahal waktu itu baru lari kurang dari 2 kilometer. Waktu itu kita ada di area menuju Monumen Kapal Selam. Bagi warga Surabaya yang kenal daerah itu, kalian tahu kan kalau jalan itu bukannya gelap banget juga, ada si lampu jalan, tapi di malam hari ya tetap susah melihat jalan. Lebih tepatnya, kita nggak bisa melihat kalau jalannya itu ada lubang atau enggak. Dan namanya juga kota besar, sebagian besar jalan raya, pasti nggak ada yang mulus alias pasti ada lubang. Sudah gelap, ngos-ngosan, jadi ya mana bisa aku tahu kalau ada lubang di depanku yang akhirnya membuat kaki kananku tersangkut di lubang itu. Dan aku langsung bisa ngerasain kalau kaki kananku itu terkilir, soalnya langsung ada sakitnya gitu. Tapi karena aku masih penuh adrenalin gitu ya, pikiranku itu kayak lambat loadingnya gitu. Kayak, waduh, aku jatuh nih ya. Untungnya Kak Emil gak jauh dari belakangku, jadi dia langsung nolongin aku. Pada saat itu, aku dengar ada orang lain di belakang kita yang kakinya juga terperangkap sama lubang di jalan. Untung bukan cuma aku sendiri. Bukannya aku bersyukur ada orang lain yang terluka ya. Hanya saja supaya aku gak malu sendirian. Langsung Kak Emil nyetop taksi di jalan supaya diantar balik ke balai kota. Singkat cerita, aku langsung diantar ke tenda P3K. Mari kita lihat apa saja kerusakannya. Kaki kananku terkilir, sudah jelas, udah mulai bengkak. Karena aku jatuh nahan pakai lutut dan tangan, kedua lututku itu berdarah dan banyak lecet-lecet di kedua kaki dan tangan. Yang lucunya waktu orangnya lagi ngobati aku malah ketawa. Padahal lumayan sakit loh, tapi aku bukannya nangis malah ketawa kayak orang gila. Mungkin karena adrenalin ya. Begitu kakiku udah penuh sama perban, aku langsung diantar pulang. Nggak nunggu sampai upacara penutupan. Kaki kananku udah bengkak berwarna biru dan sama sekali nggak bisa dipakai jalan. Nah, supaya kakiku cepat sembuh, Kak Emil panggil tukang pijat kenalannya untuk pijatin aku. Tukang pijat. Kalian pernah nggak dipijat pas terkilir atau ada lebam di kulit? Tahu gimana rasanya? Sakit. Peringatan, apabila kalian mengalami cedera seperti ini, kalian harus konsultasi ke tenaga medis profesional sebelum mengambil tindakan sendiri ya. Jangan meniru semua hal yang ada di video ini. Dan jujur aja, aku nggak rekomendasi kaki terkilir itu dipijat. Katanya sih kaki terkilir itu banyak pembuluh darah yang tersumbat, jadi harus dipijat supaya darahnya mengalir normal dan lebih cepat sembuh. Tapi kan kalau sampai bengkak itu artinya ada pendarahan di dalam. Masa sih boleh dipecet-pecet gitu? Bukannya tambah parah tuh. Apalagi menurut dokter, kita harus pastiin kalau nggak ada tulang yang retak atau patah sebelum dipijat. Karena kalau ada patah tulang terus dipijat ya udah jelas tambah parah ya. Apakah aku pergi ke dokter atau rumah sakit untuk diperiksa? Enggak, kita hanya main tebak-tebakan aja. Kakinya sakitnya seberapa? Iya, lumayan sakit. Sakitnya itu parah banget sampai buat kamu nggak bisa tidur? Ya nggak juga sih. Oke, berarti nggak patah. Kawan-kawan, sekali lagi, jangan ditiru ya. Pergi ke dokter ya. Esok hari datang, tukang pijatnya datang. Selamat siang, saya tukang pijitnya. Ini ya korbannya.
Bukan, maksudnya yang kakinya terkilir. Iya, saya korbannya. Waduh, udah bengkak biru Aladin gini. Kok nggak panggil saya lebih awal? Soalnya kemarin kan udah malam. Mestinya panggil aja, Bah. Saya bisa datang kok. Pas malam ilmu saya lebih sakti. Ya udah, ini saya mulai ya. 1, 2, 2/3. Teriak aja, jangan ditahan ya. Bisa teriak artinya kamu masih hidup. Nah, bagus. Bagus. Ini teriakannya lumayan lebih variasi daripada yang lain ya. Ayo, lebih keras. Bisa sampai nada F minor gak? Oke, hari ini segini dulu. Udah nangis-nangis gini juga saya nggak tega. Tapi setelah ini kamu bisa langsung jalan loh. Kalau tambah parah gimana dong? Tenang aja, Bah. Saya punya banyak koleksi kaki di rumah. Kalau nggak sembuh bisa saya kasih 1 buat ganti. Nggak usah bayar. Dan sejak hari itu, aku nggak pernah ikut maraton lagi. Soalnya aku memang nggak punya skill lari memang ya. Jadi ya, aduh, suaraku habis teriak-teriak dan nangis-nangis. Dan pas lagi merekam ini, aku sedikit sakit ya, kondisi lagi nggak bagus, jadi malah bikin video yang beginian. Oke, terima kasih udah nonton videoku. Kalau kalian suka dengan kontenku, tolong like, share, dan kalau tertarik, subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.